Sudah Om. Udah start recording itu ya. Oke, kita mulai saja. Selamat sore, family-family sekalian yang ada di Indonesia sini ya. Akhirnya kita sampai juga ke waktu untuk launching produknya kita. Produk kita Astungkare, orang-orang di belakangnya memang sudah bekerja keras dan Astungkare semesta mungkin merestui sehingga kita bisa untuk launching walaupun keadaan pasar yang jelek, tapi kita tetap launching karena kita memang bukan untuk trading dan kita memang untuk jangka panjang. Sama yang sering dikatakan oleh Bang Indra berkali-kali, kita ini adalah investasi untuk jangka panjang. Jadi sebelumnya saya juga mau memperkenalkan orang-orang yang ada di belakang Doiku ini, karena kan selama ini mungkin sudah pada tahu, memang Bang Dul ya, dan yang lainnya juga belum begitu tahu. Jadi saya mulai dari ya Bang Irman sendiri, Bang Firman sendiri atau Bang Indra sendiri, kalian sudah pada tahu. Dia adalah founder, banyak sekali Bang Indra ini titelnya. Bang, banyak sekali titelmu Bang. Founder, dia adalah founder. Dia juga adalah CEO dan dia juga adalah dev sendiri, dev dari aplikasi atau dari blockchain ini sendiri. Kemudian ada saya dan dia juga direkturnya lah ya. Tuh, pasti kalau sudah belum tentu. Dia juga direktur di perusahaan PT Marega Kernel Teknologi. Kemudian ada saya. Kemudian ada Chief Operational Officer, which is Aldo. Bang Aldo, say something dulu bisa? Say hello guys. Saya di sini sebagai CEO yang membantu manajemen para CFO dan juga COO. Jika ada permintaan untuk di bagian manajemen, pertemuan, dan juga deal-dealan, saya yang bertanggung jawab dan saya yang yang mengambil keputusan juga dan juga meminta izin kepada CEO dan CFO jika ada pertemuan. Saya yang mengatur semua jadwal dan pengelolaan keuangan. Saya juga membantu manajemen dari CFO. Sekian dari saya, Lady. Thank you. Saya bukan beli ya. Lady. Kemudian ada juga Mbak Wiwin yang dia bertanggung jawab sebagai marketing manager yang dia juga kerja keras. Monggo Mbak Wiwin di say something di sini. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore semuanya. Saya dengan mungkin kalian hanya tahu dari Ladybug. Saya ini bentar lagi agak batuk. Membantu dari Doiku dari PT ini untuk melancarkan mostly ini sekarang saya dari marketing untuk corporate ya, company, atau kita ketemu dengan klien-klien baru untuk uncover untuk produk-produk dari Doiku. Doain semuanya lancar dan dengan launchingnya hari ini kita juga berdoa semuanya lancar dan diridoin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gitu aja dari saya. Sukses ya untuk semuanya. Terima kasih Mbak Wiwin. Kemudian kita ada juga community manager. Di sini adalah Rizky. Coba Rizky say something. Mungkin Rizky udah rajin ngomong, tapi nggak apa-apa ngomong juga lagi di sini ya. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Lady. Kenalkan, saya Rizky sebagai community manager. Saya di sini sebagai salah satu yang edit bot, terus update untuk info-info ke komunitas, sama menerima komplain-komplainan dari komunitas. Sekian itu aja sih. Terima kasih. Dan kemudian makasih juga Rizky. Kemudian juga kita ada Mbak yang urusan keuangan dan pajak ya. Ada Mbak Lady Bird.
Bisa Mbak Ima ngomong sesuatu sedikit aja? Halo, selamat sore. Saya bagian keuangan di Doikunya. Terima kasih. Mbak Rima udah cuma itu aja pasti udah ngeleter ya Mbak Ima ya, nggak pernah ngomong kan? Bagianku. Dan ada juga, tapi mungkin nggak ada di sini bagian media atau desainer. Kita itu Om Dito. Om Dito ada nggak ya? Kayaknya nggak ada Om Dito. Dan kita juga dibantu banget oleh dari Dex Capital. Yang di sini saya lihat Om Jimmy, say something dong. Om Jimmy kayaknya listening doang tapi nggak ngobrol, tapi nggak apa-apa. Dan kita juga dibantu oleh Dex Capital karena kita juga adalah inkubator dari mereka. Jadi kita apa namanya tali persaudaraan atau tali kerjaannya dibantu oleh mereka. So ada lagi yang kurang. Terakhirnya adalah saya sendiri. Saya di sini co-founder sekaligus juga komisaris dan apa lagi ya tadi? Finansial untuk di sini dan untuk saat ini supaya tidak banyak-banyak lagi kita apakannya, seharusnya uang saya bilangkan adalah saya sangat bersyukur bisa join di perusahaan ini atau di project ini. Dari sini saya bisa lihat bahwa kita bisa mendudukkan kembali kripto. Either itu nanti market tidak menyukai atau gimana, tapi itu tidak menjadi masalah sama sekali. Karena kita sudah mempunyai produk sendiri yang akan kita launching dan tujuan kita seperti yang dari dulu sudah kita katakan adalah penjembatan teknologi antara orang-orang yang tidak begitu tahu teknologi dengan teknologi yang baru. Juga kita penjembatan antara convention bisnis ke blockchain. Juga kita membantu untuk orang-orang yang membantu koperasi karena tujuannya kemarin saya dengar bahwa tujuan utama kita memang adalah koperasi proyek kita. Jadi itu sangat bagus karena orang-orang baru seperti anak-anak zaman sekarang dia jadi masih tidak tahu atau memang sangat tidak tahu koperasi itu apa. Sehingga dengan adanya kita itu bisa dibalikkan lagi ke masa sebelumnya yang dimana pejuang zaman dahulu seperti Bapak Muhammad Hatta, cita-cita dari beliau bisa kita raih. Dan untuk selanjutnya saya persilakan Bang Indra untuk memaparkan lebih jauh karena barusan saya lihat Bang Indra saya bahagia banget ini. Ada white papernya sudah di launching karena dengan white paper ini kita bisa lagi mengembangkan sayap lebih luas lagi sehingga jangkauan kita untuk luar negeri bisa kita dapatkan. Kalau Indonesia kita bisa dapat, kenapa kita tidak bisa dapatkan luar negeri? Karena blockchain ini bukan untuk per negara, tapi dia per whole global. So, Bang Indra, silakan. Siap. Thank you, Lady. Baik. Biasa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Akhirnya sampai sejauh ini teman-teman mau dampingi kami untuk menjalankan dan mengembangkan proyek Doiku. Tidak mulus jalan yang harus kami lewati. Terlebih lagi beberapa rintangan memang harus kami lewati
beberapa kerikil-kerikil memang selama ini kami lewati. Tapi itulah perjalanan, itulah proses yang harus dilewati dalam sebuah proyek kripto, sebuah perusahaan teknologi. Dan saya sadar sampai detik ini masih banyak orang yang belum bisa menerima proyek Doiku ini. Terlebih kami di luar dari kebiasaan, di luar dari model yang sudah ada. Kami sangat jauh berbeda, di mana kami tidak menerapkan LP di pool, di mana kami tidak ada di teknologi swap, di mana kami lahir dari Wave, di mana kami menggunakan spot trading yang berbasis DEX, Decentralized Exchange, yang tidak banyak orang mengetahuinya. Namun semua harus kami lewati. Kami tidak ada terbersih di pikiran kami menjual karya anak bangsa atas nama karya anak bangsa, tidak, tapi pure semua yang ada di dalam manajemen, semua orang yang dari awal mensupport Doiku itu warga negara Indonesia, seluruhnya putra-putri bangsa, dan tidak ada salahnya kalau kami menggunakan kalimat itu. Sebelumnya, white paper yang pertama saya keluarkan itu adalah white paper yang pada saat awal Doiku saya luncurkan. Saya mencoba untuk mengikuti proyek-proyek yang sudah ada. Namun saya sadar standar white paper yang harusnya itu tidak seperti itu. Maka malam ini, tepatnya sore tadi, white paper yang terbaru saya publikasikan, saya publish di grup maupun di web. Sebelum saya jabarkan project Doiku, sebelum kita melisting langsung dari wallet developer Coin Doiku, saya kembali seperti semalam, saya berbicara keras, tegas, di mana sebelumnya saya selalu berbicara santai, sambil ketawa, tapi 2 hari ini saya harus tegas berbicara, karena betul-betul mau mengingatkan teman-teman agar tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam menginvestasikan uang, waktu, dan tenaganya. Kenapa saya bilang uang, waktu, dan tenaga? Karena di Doiku tidak hanya butuh uang, tidak hanya menghargai uang, tetapi menghargai waktu dan tenaga, serta pikiran. Sehingga itu pun kami nilai sebagai investasi, dan kami berikan reward atas kepada teman-teman yang mendedikasikan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk sama-sama mengembangkan Doiku di dalam beberapa program-program kami. Terima kasih. Dan sebelum saya mau bacakan, mempresentasikan white paper dari Doiku, saya harus berterima kasih kepada Dex Capital karena sebagai komunitas yang menginkubasi kami adalah inkubasi dari Dex Capital dan hanya melakukan AMA tunggal di Dex Capital. Selebihnya kami melakukan AMA maraton di komunitas kami sendiri. Terima kasih untuk Dex Capital, terima kasih untuk Bitcoin, terima kasih untuk teman-teman investor di Dex Capital yang akhirnya setelah sekian lama mau percaya terhadap kami dan menginvestasikan sejumlah dananya di Doiku. Next, Doiku adalah sebuah platform blockchain
Jadi kalau ada sempat yang mengatakan bahwa Doiku hanya platform, ya, Doiku adalah platform karena blockchain adalah platform. Oke. Blockchain adalah platform. Jadi Doiku adalah platform blockchain terdesentralisasi yang dibangun di atas beberapa blockchain layer 1 dan layer 2 dan menggunakan Wafes sebagai teknologi awalnya. Oke. Itu yang harus teman-teman pahami sehingga ketika teman-teman bertanya wait. Sehingga kalau teman-teman menggunakan standar dari blockchain yang sudah ada atau project blockchain yang sudah ada, pasti akan menemui kebingungan, pasti akan mempertanyakan project Doiku, dan secara bertahap semenjak diluncurkan hingga ke depan kami akan mengedukasi teman-teman seperti apa teknologi Doiku. Kemudian transfer mata uang yang dilakukan dengan penerapan gateway sebagai gerbang antar blockchain. Seperti permasalahan yang dialami teman-teman saat ini, yang tadi dari TKO mau mengirim ke Wafes Exchange mengalami kendala, itu adalah pengembangan teknologi bridging menjadi external gateway yang pada project kami itu kami kembangkan menjadi internal gateway sehingga ketika teman-teman mengirimkan aset tertentu di dompet Doiku atau di DAPP Doiku yang artinya masuk ke dalam blockchain Doiku, teman-teman bisa pilih gateway network apa saja dan begitu teman-teman mengirimnya, maka token teman-teman akan terbaca di seluruh explore blockchain yang telah kami bangun teknologi Doiku di atasnya. Sejak awal, blockchain sudah menjadi sebuah teknologi kontroversi yang patennya. Oke? Saya harus terus mengulang ini untuk mengingatkan teman-teman semua. Sejak awal dilahirkan, blockchain sudah menjadi sebuah teknologi yang kontroversi dengan hilangnya patennya pada tahun 2004. Blockchain adalah sebuah teknologi komputasi untuk meregistrasi dokumen digital agar tidak dapat diubah serta diputarbalikkan yang ditemukan oleh peneliti bernama Stuart Haber dan Scott pada tahun 1991. So, literasi kita selama ini bahwa blockchain dibangun tahun 2008 adalah salah karena dokumen ini saya dapatkan dari beberapa literasi. So, blockchain lahir tahun 91 bukan tahun 2008. Oke? Uang terdesentralisasi adalah perkembangan yang luar biasa, tetapi teknologi blockchain tidak dapat direduksi menjadi ini saja. Pada dasarnya database terdistribusi, blockchain memungkinkan untuk berbagai jenis entry buku besar terdistribusi yang sifatnya tergantung pada interpretasi mereka oleh pengguna blockchain. So, project Doiku lebih menitik beratkan seperti yang teman-teman lihat di perkenalan dalam white paper, saya memang memperkenalkan kembali blockchain, mengingatkan teman-teman terhadap literasi yang saya miliki bahwa blockchain itu tahun 91, patennya hilang tahun 2004, serta penerapan teknologi blockchain sebenarnya adalah untuk memasukkan data digital di dalam sebuah buku besar yang kita sebut sekarang bernama blockchain. Oke, berarti teknologi blockchain bukan hanya berbicara tentang cryptocurrency. Itu kenapa saya selalu mengatakan bahwa
blockchain bukan sekedar cryptocurrency dan doiku tidak bisa diperlakukan seperti kripto lainnya karena literasinya berbeda. Terima atau tidak, inilah proyek yang kami bangun. Jika teman-teman ragu, dengan segala hormat saya minta jangan masuk, karena pasti berbahaya untuk teman-teman, karena pemahamannya teman-teman tidak seperti dengan pemahaman kami. Oke? Penerapan teknologi blockchain sebagai dasar uang digital menarik perhatian dan perdebatan banyak pihak. Oke? Karena ketika kita berbicara mata uang sebagai cryptocurrency, semua berteriak cryptocurrency hanya sebuah aset. Oke? Sedangkan menurut disiplin ilmu yang mempelajari tentang blockchain, token yang ada yang menjadi mayor token di dalam sebuah blockchain merupakan sebuah uang digital yang artinya adalah sebagai alat bayar. Dan itu yang menimbulkan perdebatan banyak pihak. Salahnya konsep penerapan teknologi blockchain menyebabkan banyak perselisihan yang terjadi antar pengembang dan pemerintah. Kenapa? Karena semua ketika berbicara terkait cryptocurrency berpikir bahwa kripto yang dijadikan alat bayar di dunia nyata. Padahal cryptocurrency bisa menjadi alat bayar di dalam ekosistemnya, di dalam blockchain-nya, entah itu sebagai alat, sebagai gas fee atau apapun itu. Namun untuk sebagai contoh Bitcoin, mereka memang betul-betul diterapkan sebagai alat bayar dalam kehidupan nyata, namun itu berlaku untuk komunitas, bukan untuk semuanya. Oke? Dan masalah itu yang menjadi pusat perdebatan kita semua, para developer dan pemerintah. Karena ketika kita memasukkan cryptocurrency ke dalam exchange, maka dia menjadi sebuah aset yang diperdagangkan atau dipertukarkan. Oke? Nanti dia di dalam exchange, baru dia berubah fungsi menjadi aset. Semua pihak melupakan konsep awal diciptakan teknologi blockchain sebagai teknologi komputasi peregistrasi dokumen digital. Penerapan teknologi blockchain sebagai media penyimpanan dan pencatatan dokumen digital harusnya bisa lebih mengamankan data dan mempermudah pendistribusian data. Terlebih lagi jika penerapan teknologi blockchain digunakan untuk mencatat dan mendistribusikan data transaksi aplikasi keuangan dan penyimpanan aset. So, proyek kami akan lebih menitik beratkan kepada pemanfaatan teknologi blockchain sebagai media penyimpanan catatan transaksi keuangan serta pendistribusian transaksi keuangan. Oke? Di doiku, kenapa saya bilang tidak dianjurkan bermain trading? Karena kami memang menerapkan cryptocurrency kami, doiku, sebagai aset di mana teman-teman ketika mengikuti yield farming, aset itu merupakan investasi, maka nilai dari aset atau investasi teman-teman akan kami tambahkan dengan hasil yang didapatkan oleh perusahaan, bukan tax fee dari teman-teman yang melakukan jual beli cryptocurrency. Banyaknya penerapan aset blockchain hanya terbatas pada objek trading, melupakan fungsi utama dari teknologi blockchain, mengakibatkan terpuruknya blockchain dan aset blockchain di mata dunia, memicu kami untuk membangun dan mengembangkan sebuah teknologi blockchain yang bisa menonjolkan sisi lain dari blockchain. Pengembangan yang kami lakukan dengan menggunakan pendekatan yang telah dimulai dan dijalankan oleh Wave, teknologi yang kami kalau istilah teman-teman adalah Harvard. Kalau yang istilah teman-teman adalah Harvard, maka kami
menggunakan full node dari Wave sebagai bahan dasar utama untuk membangun Doiku itu sendiri. Kami bahkan mengambil full node Wave sebagai referensi untuk mulai membangun teknologi yang saat ini kami kembangkan dan menjadi lapis kedua dari Wave itu sendiri. Full node yang artinya seluruh fitur Wave bisa kami gunakan dan seluruh fitur blockchain lainnya yang kami bangun full node di atasnya akan bisa kami gunakan. Blockchain memiliki 3 pilar yang menjadi konsep utama, yaitu desentralisasi, transparansi, dan kekekalan. Tidak ada entitas tunggal yang menguasai dan mengendalikan blockchain serta seluruh aktivitas di dalam blockchain dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah. Artinya, walaupun kami menerapkan teknologi blockchain di dalam teknologi finansial yang kami usung sebagai proyek utama kami, maka namun kami tetap menggunakan sebuah blockchain yang sifatnya decentralized, yang artinya setelah dokumentasi ataupun cara penggunaan atau pembangunan teknologi di atas Doiku nanti saya ajarkan kepada semuanya, maka siapapun boleh membangun full node di atas Doiku sehingga menjadi validator bagi seluruh transaksi yang terjadi di dalam blockchain kami ataupun yang melintas melalui blockchain kami. Jika beberapa blockchain hidup berdampingan dalam sebuah blockchain yang terpadu, maka komunikasi dan transaksi dapat berjalan dengan mudah, cepat, fleksibel, dan efisien. Isu keamanan yang terjadi pada jembatan penghubung akan bisa dihilangkan dan komunikasi antar blockchain akan diamankan di dalam sebuah blockchain yang tervalidasi dengan aman. Contoh kasus yang terjadi pada King Kong Crypto tadi kalau nggak salah, yang transfer asetnya dari TKO ke Wave akhirnya bermasalah dan segala macam, karena itu menggunakan satu sisi mereka menggunakan bridge, di sisi lain yang menerima menggunakan eksternal multi gateway. Kira-kira gambaran Doiku seperti ini. Di layer 1 ada beberapa layer 1, ada beberapa layer 2, dan kami menjadi pihak tengah yang menghubungkan mereka semua. Bukan bridge, karena ketika salah satu aset dimasukkan dalam Doiku, maka di explore blockchain lain, teman-teman bisa melihat bahwa teman-teman memiliki aset tersebut. Contoh, teman-teman mengirim USDT ke Doiku, maka di Wave, di BSC Scan, umumnya ketika teman-teman mengirimkan lintas platform, ketika teman-teman cek di wallet address yang teman-teman, itu sudah berpindah ke pool. Sedangkan di Doiku akan stay di wallet address yang teman-teman, dan bahkan di blockchain lain, ketika teman-teman buka explore-nya, teman-teman akan lihat bahwa teman-teman juga punya aset yang sama. So, total supply tidak lagi berbeda-beda di masing-masing blockchain, tetapi hanya menjadi satu total supply. Penerapan blockchain sebagai mata uang kripto, meskipun dalam masing-masing blockchain dihubungkan oleh Doiku memiliki mata uang kripto itu sendiri sebagai alat bayar dan biaya transaksi yang tetap bisa digunakan, namun dengan penerapan teknologi yang diusung Doiku memungkinkan pengguna Doiku sebagai alat bayar dan biaya transaksi di masing-masing blockchain, sehingga memudahkan pengguna untuk bertransaksi lintas platform. Jadi saya ingatkan, blockchain adalah sebuah platform. Jadi ketika ada yang bilang Doiku adalah platform, karena memang semua blockchain adalah platform. Tanpa harus menyediakan begitu banyak mata uang kripto untuk biaya transaksi. Artinya, ketika teman-teman melakukan pengiriman aset lintas platform, teman-teman hanya butuh satu gas fee, yaitu Doiku. Pendekatan yang digunakan untuk menangani mata uang kripto dan biaya transaksi masing-masing blockchain adalah dengan penerapan internal gateway antar full node, sehingga tidak lagi dibutuhkan jembatan penghubung
yang terpisah dari masing-masing blockchain. Dalam kasus ini, token yang berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya tidak lagi dikumpulkan dalam sebuah kolam atau kita sebut pool yang menyebabkan pencatatan dalam buku catatan akan seragam untuk semua jaringan dan tidak lagi terdapat pencatatan suplai yang berbeda-beda terhadap sebuah token di masing-masing jaringan. Contohnya, kalau teman-teman buka website resmi dari USDT, mereka menjabarkan di masing-masing network mereka memiliki suplai yang berbeda-beda. Oke. Token yang dimasukkan ke dalam Doiku akan dicatat juga di seluruh buku catatan blockchain lainnya sehingga pengguna bisa melihat jika asetnya benar-benar masih ada di sana dan tidak berpindah ke kolam penampungan milik pengembang yang memungkinkan pengembang menjual satu jenis pengembang menjual satu jenis token di beberapa jaringan berbeda serta tidak diakui sebuah token yang sebelumnya berpindah ke jaringan lain dan ingin kembali ke jaringan utamanya. Maksudnya seperti ini. Teman-teman harus tahu, dengan penerapan bridging, maka total supply di masing-masing network akan berbeda. Ketika ada developer A menjual token A di ekosistem BSC, kemudian menjual token B di ekosistem Wave misalnya, atau di ekosistem Solana misalnya, kemudian mereka menjual dua-dua token ini kepada publik, maka yakinlah yang terjadi adalah scam. Oke? Yakinlah yang terjadi adalah scam. Kenapa saya berani ngomong itu adalah scam? Karena harusnya tokennya hanya satu supply. Contohnya USDT yang berada di semua ekosistem, USDT hanya dijual sekali supply-nya. Di ekosistem lain hanya sebagai pengganti. Di web sendiri menerapkan external multi gateway, sedangkan di Doiku menggunakan internal multi gateway, sehingga kejadian seperti yang dialami Om Crypto tadi itu ke depan tidak akan lagi terjadi. Secara umum dibutuhkan likuiditas terhadap sebuah token yang diletakkan di dalam sebuah kolam ketika token tersebut diperlakukan sebagai aset agar setiap user percaya dan mau bertransaksi token tersebut di dalam sebuah platform penukaran. Dan bahkan dalam hal tersebut telah menjadi standar yang tidak tercatatkan dalam jurnal blockchain sehingga menggiring teknologi blockchain kembali menjadi teknologi yang tersentralisasi karena tidak lagi bergantung pada kekuatan sebuah komunitas dan ekosistemnya. Itu alasan kenapa kami tidak menerapkan sistem pool. Kami tidak mau menyimpan liquidity di dalam pool, karena itu bertentangan dengan disiplin ilmu yang saya pahami selaku saya sebagai developer sekaligus founder dari proyek ini. Jadi ketika ada yang teman-teman yang tidak sepaham dengan teknologi yang saya tawarkan, dengan segala hormat saya sarankan untuk tidak membeli Doiku Coin karena pola yang kami terapkan berbeda dengan konsep ataupun cara berpikir teman-teman. So, lebih bagus teman-teman wait and see dulu, atau kalau perlu cukup melihat saja orang yang membeli Doiku, apakah mereka menerima dividen dalam bentuk reward setiap bulannya atau tidak. Itu saja. Oke? Tidak perlu ada perdebatan. Karena standar yang berbeda-beda, seperti yang saya jelaskan di awal, itu yang membuat kita antar developer akhirnya berdebat dan berbeda silang pendapat. Padahal kita dua-duanya tidak mau legowo kembali melihat literasi awal yang dimana hak paten dalam atas blockchain itu sendiri pernah dihilangkan. Hal berbeda diterapkan oleh pengembangan Doiku yang memasukkan badan hukumnya sebagai jaminan likuiditas dan memperlakukan token yang diperlakukan sebagai aset layaknya saham terbuka di mana setiap pemegang Doiku yang memasukkan koinnya dalam sebuah program yield farming akan menerima reward setiap bulannya dari 30% keuntungan yang dihasilkan oleh badan hukum tersebut. So, setiap bulan 30% keuntungan bersih perusahaan akan dikeluarkan dan disiapkan untuk membayar atau dibagikan kepada seluruh peserta yield farming berdasarkan total supply yang mereka pegang. Oke.
total supply yang mereka pegang dan terhadap total supply Doiku Coin. Penerapan pengembangan teknologi Doiku tidak lagi berfokus pada platform finansial seperti umumnya, di mana teknologi tersebut hanya berbicara tentang token yang dipertukarkan atau diperdagangkan dan berujung pada tidak bisanya teknologi tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. So, yang saya maksudkan dengan teknologi decentralized atau DeFi, decentralized financial atau DeFi, bukanlah teknologi seperti yang selama ini teman-teman lihat di YouTube, baca di komunitas-komunitas, baca di white paper project lain. Kami menerapkan DeFi yang berbeda. Oke, DeFi kami bukan hanya untuk transaksi token, bukan hanya untuk swap token, bukan hanya untuk exchange token, tapi betul-betul finansial yang kita bisa gunakan sehari-hari. Di mana yang digunakan di dalamnya atau ditransaksikan di dalamnya adalah fiat, yaitu dompet internetnya kami serta mobile koperasinya kami. Jadi betul-betul teknologi finansial yang kami masukkan ke dalam blockchain bukan mengatasnamakan teknologi finansial, tetapi ujung-ujungnya hanya mempertukarkan token di dalam sebuah teknologi yang kita sebut sebagai teknologi finansial. Oke? So, sekali lagi, konsep kami berbeda. Saya ingatkan teman-teman, kalau masih menggunakan pola pikir yang berbeda dengan kami, saya sarankan wait and see dulu, tidak usah masuk dulu. Oke? Melainkan pengembang Doiku mengembangkan teknologi keuangan konvensional dan membawanya ke dalam blockchain sehingga meningkatkan keamanan, kemudahan bertransaksi serta terdesentralisasi dan memungkinkan siapa saja untuk melihat transaksinya di dalam blockchain tanpa ada satupun pihak yang memiliki kemampuan untuk merubah atau memutarbalikkan catatan tersebut. Kemudian arsitekturnya kami memilih menerapkan protokol least proof of stake sebagai algoritma konsensus kami. Pilihan tersebut berdasarkan keberhasilan induk kami, yaitu Wave, sebagai cikal bakal pengembangan Doiku. Namun penerapan least proof of stake ini hanya akan diterapkan di dalam ekosistem Doiku tanpa mempengaruhi penerapan algoritma yang digunakan blockchain lainnya yang dihubungkan oleh Doiku dalam sebuah platform layer 0. Artinya, ketika BSC kami bangun full node di atasnya, yang di BSC itu sendiri tidak menerapkan least proof of stake, mereka hanya menerapkan proof of stake, maka yang berlaku untuk network itu walaupun melintas di dalam Doiku adalah proof of stake. Setelah dia berada di dalam Doiku, baru yang berlaku adalah least proof of stake. Di dalam sistem proof of stake, setiap node menyimpan saldo di token jaringan utama, memiliki peluang atau sebanding dengan keseimbangannya untuk menghasilkan balok atau blok. Dalam arsitektur 2 tingkat, logis untuk bergerak pemrosesan pembayaran ke node penuh saja. Pada saat yang sama, semua node dengan saldo bukan 0 masih harus memenuhi syarat untuk mempertaruhkan hadiah. Dalam artian begini, di proof of stake kita melakukan proof of stake, bukan list proof of stake ya. Kita menstakingkan sejumlah koin induk yang digunakan sebagai persyaratan untuk kita menjadi sebuah full node. Berbeda layaknya di Wave ataupun di Doiku. Ke depan ketika teman-teman bangun full node di Doiku, teman-teman bisa tanpa melakukan staking. Perbedaannya, teman-teman tidak akan menerima hadiah. Sedangkan kalau di proof of stake yang standar, teman-teman harus memenuhi itu sebelum teman-teman menjadi full node. Kalau di Doiku dan di Wave sebagai induk kami, itu tidak masalah. Hanya ketika teman-teman melakukan staking, barulah teman-teman mendapatkan reward atas validasi yang teman-teman lakukan. Dari penjelasan ini, teman-teman harusnya teredukasi bahwa yang bisa di-stakingkan adalah mayor token atau token induk atau koin yang menjadi gas fee serta
secondary token atau token yang kita sebut sekarang token bukan koin itu tidak bisa di-stakingkan. Karena penerapan staking diperlakukan untuk algoritma proof of stake. Maka sangat lucu ketika sebuah token yang tidak menjadi gas fee menerapkan staking. Uangnya dari mana? Parameternya dari mana? Pemberian hadiahnya dari mana? Dasar perhitungannya. Oke? Masalah teoritis tentang berkurangnya keamanan disebabkan oleh sedikit node yang dipertaruhkan dapat diatasi melalui sewa keseimbangan implisit di node ringan ke node penuh dengan menyewakan saldo mereka ke full terpercaya simpul ringan bla bla bla. Ini hanya penjelasan tentang proof of stake LPOS. Silakan teman-teman baca nantinya. Kemudian penerapan teknologi blockchain dalam ekosistem kami, yang pertama adalah dompet internet. Dompet internet atau DOI adalah sebuah dompet internet atau DOI dengan DAPP DOI-ku berbeda. DAPP DOI-ku untuk menyimpan aset kripto, sedangkan dompet internet adalah sebuah platform dompet elektronik yang artinya di dalamnya adalah fiat, yang kemudian menerapkan teknologi blockchain sebagai media penyimpanan data transaksi sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan data sepihak oleh pihak pengembang. Contoh kasus adalah beberapa kejadian yang terjadi di dalam pada salah satu dan ada beberapa pengembang dompet internet serta uang elektronik di mana pencatatan atau saldo nasabahnya tiba-tiba berubah dan tidak lama kemudian normal kembali. Di mana? Karena salah satu pihak itu mempunyai akses penuh ke database untuk merubah nilai itu. Sedangkan dengan dompet internet tidak satupun orang bisa menguasai teknologi itu dan semuanya bisa memonitoring itu di dalam Explore karena semua transaksi dan semua pencatatan transaksi dicatat di dalam blockchain, bukan di dalam database biasa. Oke. Seluruh transaksi keuangan dilakukan dan dicatatkan dalam blockchain menggunakan teknologi blockchain DOI-ku sehingga setiap pengguna tidak perlu menyiapkan biaya transaksi dalam bentuk token, melainkan tetap menggunakan fiat tersebut sebagai objek yang ditransaksikan dan menjadi alat bayar jasa transaksi blockchain. Oke, dalam artian walaupun ke depan dompet internet dan M-Copper transaksi yang terjadi di dalam blockchain, angka yang tercatatkan disebut adalah sebuah token, secondary token yang mewakili nilai dari uangnya teman-teman yang disimpan dalam mobile koperasi ataupun dompet internet, namun token itu tidak diperdagangkan. Tetapi token itu menjadi gas fee atas dirinya sendiri, atas ekosistemnya sendiri. Sehingga ketika teman-teman melakukan pembayaran, melakukan transaksi, kami hanya menarik biaya transaksi menggunakan fiat. Contoh, biaya transaksinya adalah 300 unit token, maka kami memotong dari 300 unit token itu, artinya kami bisa menarik 300 rupiah mata uang fiatnya teman-teman. Sehingga kami tidak melanggar regulasi. Sehingga tidak ada perdagangan cryptocurrency ataupun token di dalam dompet internet. Dompet internet kemudian bertindak sebagai agregator dan yang kelak akan menghubungkan teknologi lainnya dengan sistem perbankan sehingga seluruh transaksi fiat yang tercatat di dalam DOI-ku mampu berkomunikasi dengan teknologi perbankan konvensional sekalipun. Meskipun demikian, dompet internet atau DOI bukanlah platform payment gateway. Oke? Dompet internet bukan platform payment gateway. Yang artinya teman-teman tidak bisa menukarkan cryptocurrency menjadi fiat di dalam dompet internet karena dia bukan payment gateway. Dia hanyalah dompet internet, dompet elektronik dan murni mentransaksikan mata uang fiat sehingga tidak melanggar aturan hampir di seluruh dunia. Dalam artian, teknologi yang digunakan DOI-ku tidak hanya bisa digunakan di Indonesia, tetapi kami pun sudah mendapat penawaran untuk menerapkan DOI-ku di luar Indonesia.
kami sudah mendapat penawaran untuk teknologi DOI digunakan sebagai media pencatatan transaksi keuangan di negara lain selain Indonesia. Kami sudah menerima tawaran itu. Dan nanti CFO saya serta manajer marketing saya yang menjelaskan ketika teman-teman mau bertanya. Kemudian mobile koperasi. Mobile koperasi atau M-Koper merupakan teknologi keuangan yang didedikasikan untuk dapat digunakan di koperasi sebagai sistem keuangan di luar perbankan yang dapat berjalan secara resmi di Indonesia. M-Koper memiliki fungsi layaknya mobile banking atau M-Banking di perbankan, di mana M-Koper dapat memfasilitasi nasabah untuk menabung, mengirim dana, melakukan pembayaran produk digital, melakukan pembayaran langsung, serta bertransaksi antar koperasi tanpa harus ketergantungan dengan pihak pengembang. Seluruh transaksi keuangan M-Koper dicatat di dalam blockchain sehingga memperkecil celah keamanan dan terjadinya manipulasi pencatatan data keuangan oleh sekelompok pihak. Teknologi M-Koper dapat disesuaikan kebutuhan masing-masing koperasi sehingga memberikan nilai lebih kepada koperasi yang menggunakan teknologi M-Koper. Dalam artian, kami tidak hanya sekedar membawa isu koperasi, menjadikan koperasi sebagai tameng, tapi kami betul-betul mengembangkan teknologi M-Koper untuk koperasi. Jadi bukan menggunakan nama aplikasi kami, melainkan nama aplikasi masing-masing koperasi. Wajahnya kami custom sesuai masing-masing koperasi. Logonya sesuai masing-masing koperasi. Sehingga hal ini benar-benar hal ini bisa membuktikan bahwa kami benar-benar mensupport teman-teman koperasi. Kemudian kami juga memiliki proyek Exchange 3.0, di mana Exchange 3.0 adalah sebuah platform penukaran token kripto yang terdesentralisasi dan menggunakan metode spot trading layaknya di Wafes Exchange, sehingga para penjual akan berhadapan langsung dengan pihak pembeli tanpa ada perantara. Jadi tidak berlawanan, tidak berurusan dengan pool, tidak berurusan dengan liquidity pool, tapi penjual langsung berhadapan dengan pembeli. Setiap pengguna dapat melihat langsung token yang telah dibeli di dalam buku catatan masing-masing jaringan. Exchange 3.0 juga memiliki kemampuan untuk menyatukan beberapa platform penukaran token kripto, baik itu yang tersentralisasi maupun yang terdesentralisasi di dalam satu platform sehingga memperkecil terjadinya arbitrase atau selisih harga dalam bursa. Untuk Exchange 3.0 teknologinya baru kami akan keluarkan di tahun depan. Kalau ada yang berbicara tidak mungkin bisa diterapkan, tidak mungkin bisa dilakukan karena disiplin ilmu yang teman-teman gunakan dan segala macam, hal yang sama harusnya teman-teman pertanyakan kepada project token yang lain karena mereka masih coming soon. Sedangkan kami selain Exchange 3.0 bahkan tampilan aplikasi yang lain sudah siap. So, Exchange 3.0 sudah saya uji coba, hanya tinggal tampilannya yang ingin saya terapkan, serta menghubungkannya dengan exchange lainnya. Jadi kalau ada yang bilang tidak mungkin Exchange 3.0 bisa dibangun, saya sarankan kepada teman-teman untuk wait and see. Jangan masuk dulu, wait and see. Ketika ini bisa diterapkan, teman-teman akhirnya mau masuk, tidak masalah. Tapi kalau teman-teman mau mengatakan, baik itu di komunitas teman-teman, ataupun di sini menyebarkan isu, ataupun menyebarkan berita di luar bahwa kami hanya bermimpi, maka secara tidak langsung teman-teman juga mengatakan bahwa developer yang lain bermimpi karena mereka masih menjual coming soon. Ini adalah tautan resmi. Kesimpulannya, platform Doiku sedang dibangun dengan kembali berkiblat pada Bitcoin sebagai induk dari lahirnya penggunaan mata uang kripto dan pemanfaatan teknologi blockchain. Doiku akan terus berfokus mengembangkan penerapan teknologi blockchain untuk membangun teknologi yang bisa langsung dirasakan dan manfaatnya dalam kehidupan nyata tanpa ketergantungan dengan pola teknologi kripto yang selama ini telah terbangun,
yang lebih mengedepankan investasi dan trading. Bagi teman-teman yang mau mempelajari apa itu mobile koperasi secara detail, kami punya slide yang bisa teman-teman nanti baca, karena kalau saya jelaskan ini juga akan semakin panjang. Ini sebagai referensi teman-teman, bukan hanya untuk teman-teman masuk ke sini, bisa saja untuk teman-teman yang kedepannya akan membangun sebuah proyek. Kalau teman-teman akhirnya mengcopy paste teknologi kami atau mencontoh teknologi kami, tidak akan menjadi masalah. Justru saya akan sangat senang akhirnya ada orang lain yang tersadar dan mau kembali berpikir dari dasar tentang blockchain. Saya sedikit keras karena malam ini saya akan listing sehingga teman-teman yang betul-betul belum percaya terhadap Doiku, saya sarankan wait and see, tidak usah masuk, jangan masuk, oke? Kalaupun misalnya ada temannya yang terpengaruh untuk masuk, kemudian teman-teman mau sampaikan bahwa tidak usah dulu masuk, silahkan disampaikan, tidak usah dulu masuk, tidak jadi masalah, karena banyak atau sedikitnya koin Doiku yang terjual malam ini dan seterusnya, tidak akan mempengaruhi PT Marega Kernel Teknologi. Bukan berarti mengindahkan teman-teman. Tidak. Tetapi saya mau menyadarkan teman-teman bahwa ketika teman-teman membeli koin Doiku, teman-teman farmingkan, mau harga itu naik, mau harga itu turun, teman-teman akan tetap menerima reward, menerima dividen dalam bentuk reward setiap bulannya dari 30% keuntungan perusahaan. Oke? Penjelasan saya kali ini terkait proyek Doiku mungkin cukup sampai di sini. Jadi bos, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Pada pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah dari laptop saya akan listing dalam jumlah besar koin Doiku ke Wafes Exchange. Kalau ada teman-teman yang sudah memiliki Doiku sebelumnya dan mau melisting di bawah harga itu dengan harapan bisa melakukan take profit, monggo silahkan. Kami tidak akan melarang, tidak ada di project Doiku tidak ada aturan yang baku terkait market. Karena kami, seperti yang saya jelaskan di white paper, kami kembali ke nyawanya cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Market tidak akan kami atur, teman-teman bebas untuk mengaturnya sendiri, karena itu haknya teman-teman. Dan sifat exchange di Wafes Exchange adalah decentralized exchange, sehingga ketika teman-teman jual atau beli, teman-teman langsung berhadapan dengan buyer dan seller, serta tercatat langsung di dalam Wafes Explore, sehingga teman-teman tidak lagi hanya memiliki koin angin. Koin angin yang saya maksud adalah di walletnya, di aplikasi teman-teman punya koin, tetapi begitu dibuka di Explore, teman-teman tidak punya koin. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Lady Boss. Terima kasih Bang Indra. Kayaknya Bang Indra masih makan kambingnya dari mulai hari kapan, darahnya masih sampai saat ini juga. Masih berapi-api ya Bang Indra ya. Terima kasih sebelumnya. Dan terima kasih untuk white papernya. Saya happy satu hari ini karena memang saya sudah menunggu ini. Impian saya sih Doiku ini bukan cuma untuk Indonesia saja, tapi saya lebih keluarnya karena di luar blockchain itu sudah biasa. Mungkin di Indonesia ini masih agak baru, masih setengah baru, seperti itu ya. So, tadi mana ini? Om, lah dia nggak ada. Sih, nggak ada.
Om Sobat Plankton mungkin ada something yang mau disampaikan? Saya mendengar aja Lady Boss. Masih mendengar doang ya. Ya, Om saya Jimmy mana? Om Jimmy masih juga mendengar. Tadi aku bilang dia katanya masih ada apa judulnya? Azannya di samping rumahnya, jadi nggak bisa ribut. Mungkin Om Sunrise ada yang mau dibilang atau dari Dex Capital dipersilakan dengan hormat. Om beli koin, monggo dong. Ya, malam Lady. Halo, sampai Malam. nih. Ya, thank you. Makasih waktunya Lady. Ya, Li mewakili Dex Capital mengucapkan selamat dan sukses buat Doiku, Om Indra, Lady. Ya, semoga it start beginning ya. Ini baru permulaan. Semoga bisa menjadi proyek contohan untuk proyek yang real, yang punya fundamental yang jelas, dan bukan proyek kami yang soon lagi, tapi benar-benar proyek yang punya use case dan memikirkan gimana caranya mensejahterakan para holder yang sudah trust di awal dan tidak lupa dengan karena istilahnya gini loh, teman-teman yang udah tahu sekarang Doiku dengan yang kami di awal yang tahu itu harus otomatis tingkat trustnya pasti akan sangat berbeda. Pasti yang sekarang pasti lebih trust lagi, itu enggak? Nah, makanya di sini kembali lagi, apalagi tadi si Om Indra bilang mungkin baru kali ini ya ada CEO yang istilahnya dibilang dia jualan tapi nggak jualan. Dalam artian gini loh, kadang-kadang kan CEO targetnya dia harus ketika dia soft launching apapun dia kan pengen biar teman-teman tuh ya apapun Dior belakangan beli duluan kan gitu. Nah tapi di sini kan benar-benar ditekankan bahwasanya sebelum teman-teman beli Doiku pelajari dulu dengan pasti karena di sini adalah benar-benar real investasi, bukan hit and run. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak senang untuk berinvestasi dalam jangka panjang, ya mungkin Doiku bukan investasi yang tepat ya gitu loh. Nah, di sini hanya bagi teman-teman yang menjadi real investor tuh loh. Nah, tapi di sini kan udah dijelaskan bahwasanya di samping blockchain-nya udah selesai, ya Doiku juga salah satu produk unggulannya kan yang M-Cooper, mobil koperasi. Bahkan didengar udah banyak sekali koperasi yang sudah MOU dengan menggunakan proyek Doiku. Jadi ini sebagai proyek yang tepat lah bagi siapapun yang hadir di sini yang ingin memilih satu instrumen proyek investasi untuk jangka panjangnya. Tetap support, ini proyek lokal, tapi semoga bisa menjadi proyek kebanggaan negeri juga, bisa memutus skeptis. Selama ini kan banyak investor global yang skeptis dengan proyek lokal. Semoga dari Doiku ini bisa mengharumkan nama baik Indonesia. Mungkin itu aja, Edi. Thank you waktunya. Waktu saya kembalikan ke Thank you, Bli. Astungkare Bli, terima kasih dengan perkataan supportnya. Untuk hal lain tadi ada dibilang sama Bang Indra. Untuk hal-hal lain masih dikasih kesempatan untuk menanyakan. Mungkin untuk yang teknikal kalian sudah bosan dengan Bang Indra ngomong itu lagi technical. Anything else selain itu monggo dipersilakan. Sebelum kita tutup dan kita mulai penjualan ini ya. Nggak usah takut dengan penjualan ini. Kita lemparkan ke pasar, jadi bisa sekarang dibeli, bisa kapan dibeli, kita serahkan kepada pasar dan kita nggak ngoyo untuk malam ini harus sekian habis, tidak. Itu semuanya tergantung kepada pasar. Monggo kalau ada pertanyaan lebih kita persilakan ya. Kenapa kalau saya yang nanya nggak ada tutup mic semua ya? Mic-nya ditutup semua. Nyonya. Yep. Yes. Sobat Plankton. Iya, benar sekali. Jadi
Lady Boss sebagai Chief Finance Officer nih kan yang mengatur keuangan. Jadi pertanyaanku adalah kira-kira target untuk tahun ini 2022 PT Marga Karena Teknologi ada target nggak keuntungan yang akan dihasilkan berapa banyak? Baik, makasih itu aja Nyonya Lady Boss. Sebanyak-banyaknya. Tapi untuk dinyatakan numbers yang dia berbentuk angka, saya belum bisa bilang targetnya. Tapi yang jelas, coba bisa dibayangkan, kita baru aja sign agreement tanggal 23 April, dan ini belum lagi tanggal 23 Juli, yang mana itu belum lagi 3 bulan, dan kita sudah bisa dapatkan segitu banyak, istilahnya pencapaian-pencapaian yang kita sudah dapatkan, seperti beberapa dari MOU dengan beberapa koperasi dan beberapa juga dengan dengan perusahaan-perusahaan deployment yang nantinya juga kita sudah ada, hanya menunggu kita launching. Setelahnya nanti langsung sudah ada yang bursa kripto di atasnya kita. So, kalau mau ditanya target, saya mungkin orang yang paling suka dengan target. Target saya selalu gede. Cuma untuk numbernya, ya saya lebih suka kalau Sobat Plankton di sini dan ngeributin saya tentang hal itu. Oke? Baik, berarti jawabannya sebanyak-banyaknya ya Lady Boss ya. Ya, siap, Berarti, sebanyak-banyaknya. berarti Lady Boss dengan Om Aldo selaku COO sama Om Indra harus bekerja keras nih ya. Untuk Omnya Honda nggak tahu. Hah? Omnya nggak tahu, saya itu kadang-kadang capeknya setengah mati ya. Tapi kan itu memang, tapi tidak ada rasa capek kok, swear. Saya itu bisa dari malam ke malam lagi kerja dan do meeting sana sini, ngobrol sana sini, meeting sana sini, deal sana sini, nggak ada capeknya kok. Kenapa? Karena seperti yang dibilang Bung Indra, kita itu ini fun project. We don't see as money gitu loh. Itu money itu as just a reward. Tapi basicnya kita itu punya dasar di mana ya tadi yang seperti yang saya bilang pertamanya, kita melihat bahwa kesenjangan sosial ini masih bisa kita bantu. Jadi masih ada rasa patriotismenya kita, mungkin itu yang membuat kita nggak capek ya. Dan juga sampai detik ini walaupun capek, tapi kita sebagai tim itu sama-sama menyenangkan, sehingga aura mungkin ya sama seperti kalau kita orang Bali di sini, kita bisa ngerasakan kalau karma itu satu frekuensi. Kalau kita memberi sesuatu yang bagus, biasanya kita mendapatkan yang bagus juga. Mungkin tidak dikatakan dengan harta, tapi dikatakan bisa kembalikannya itu sebagai bentuk ya kehappian yang tadi berdasarkan itu. So money is just a reward for us. Ya pasti kalau kita kerja bagus, hasilnya selalu bagus ya. Astungkara memangnya seperti itu kan? Berdasarkan experience sih. Oke, Baik. Sobat Plankton, musuh saya. Dan semangatnya Nyonya Lady Boss. Ya, sebagai bentuk apresiasi diriku ya diangkat sebagai admin nih untuk di grup publik doiku ya. Ya aku cuma bisa membantu seadanya karena jujur diriku nggak punya basic di teknis ataupun sebagai networking. Jadi cuma bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjaga di grup publik doiku. Kuharap ini sudah cukup membantu ya, karena di lain sisi nggak bisa membantu lebih. Makasih Nyonya Lady Boss. Di sini saya nggak tahu bilang gimana saya sebenarnya apresiasi kepada doiku ya, yang mana kita punya sampai 900 orang dan itu adalah bisa kelihatan kalau itu ada organik. Dan saya bisa lihat gimana antusiasnya orang-orang di sini. Jadi apapun bentuk dari bantuan members, apakah cuma menjadi ini atau menjawab atau sounding around ke masyarakat di mana-mana, sama seperti betapa banyaknya orang-orang yang
PM atau direct message ke kita seperti ke Mbak Lady Park marketing mengenai masalah koperasi. Kita itu overwhelmed dengan bagusnya atau dengan semangatnya orang-orang yang mau untuk dideploy atau mau diajari teknologi. Jadi apapun bentuknya, sekecil apapun itu, walaupun cuma pagi dia cuma bilang halo selamat pagi, kita sudah sangat senang. Sudah sangat senang. So, terima kasih sangat sekali ya Sobat Plankton sudah membantu menjawab. Mungkin kadang saya lihat juga Sobat Plankton juga kadang bukan menjawabnya di sini doang, tapi di grup lain yang kebenaran kita juga satu grup gitu ya. Saya bisa kadang senyum-senyum lihat gimana semangatnya Sobat Plankton itu menerangkan tentang doiku. Nah, kalau ada Sobat Plankton, ada aja Sobat Plankton 10 yang melakukan seperti itu. Dan yang lain juga seperti itu. Ini kan kita sudah menggebak kemana-mana. Itu lebih banyak, saya pikir itu lebih bagus marketing word of mouth seperti yang dilakukan Sobat Plankton itu lebih menggelegar atau lebih meledak daripada yang kita marketing besar-besaran, yang di TV, di media, atau yang gimana. Bukan saya melarang itu, atau bukan saya against itu, but experience said so. Experience bilang bahwa word of mouth is bigger than any advertising. Gitu loh. So, terima kasih Sobat Plankton. Ya, sama-sama Nyonya. Karena jujur, Om Indra sendiri mengatakan doiku tidak legit untuk ditradingkan. So, ketika di grup lain, aku hanya menawarkan kalau doiku itu fokus ke project. Jadi, bukan untuk fokus menjual koin doiku. Nah, bagi teman-teman yang ada di AMA ini, aku harap ya kan bawalah project sebanyak-banyaknya ke doiku biar Lady Boss sama Lady Bug keteteran. Jangan Om, Ini mah gampang. nanti aku sakit kepala Om di jalan. Enggak, kita untuk community tidak ada yang namanya keteteran. Anytime ada, anytime yang mau japri, anytime yang mau ngobrol atau yang mau lebih, mau misalnya mau telepon private or calling directly, is all welcome. Kita happy banget kalau niatan kita yang selama ini itu terlaksana. Semua orang di sekarang kan kayak teknologi itu cuma makanan orang dari middle up ya ke atas. Ya it will be very good kalau itu dia sampai orang-orang desa juga sudah yang ngomongnya iya loh, saya barusan aja loh apa namanya transfer kemari gitu loh dari mobile koperasi. Nggak harus lagi dia capek-capek jauh ke kota hanya untuk ambil uang berapa di bank sana karena di desa tidak ada uang, atau yang anak-anak zaman sekarang yang sama sekali tidak tahu koperasi. Kadang kita ngomong koperasi dia nanya koperasi itu apa ya? Itu loh anak-anak milenial sekarang. Nah, apa kita nggak bangga kalau cita-cita pelopor kita orang hero istilahnya ya terlaksana, kita bisa melaksanakan dan idenya bagus banget kan koperasi itu, tetapi malah koperasi zaman sekarang jauh ketinggalan, sangat jauh daripada bank. Padahal kekuasaan dia ataupun misalnya kemampuan dia untuk menjadi penopang ekonomi itu lebih gede daripada siapapun. Koperasi dimiliki oleh rakyat atau dimiliki bersama. Kalau bank kan dimiliki perseorangan. Jadi kan kesejahteraan di koperasi harusnya lebih banyak untuk masyarakat. Jadi kalau dari kitanya sih lebih senang akan sangat senang kalau lebih banyak lagi orang yang mendatangi kita dan minta untuk dibantu dalam bidang teknologinya. Kalau ada lagi yang lain yang di sini yang mau berdiskusi atau mau memberikan pencerahan atau manapun di monggo ya dipersilakan dan kalaupun misalnya ada yang mengatakan sudah cukup kita sudah enak gitu ya saya juga bisa tutup ininya. Ayo.
Satu lagi pertanyaan terakhir Nyonya. Untuk aplikasi kasir itu seperti untuk kasir minimarket gitu kah atau supermarket gitu atau gimana ya? Itu Bang Indra, jawab dong, technical tuh. Oke, siap Om. Kalau untuk aplikasi kasir, itu sama seperti yang digunakan minimarket Om. Itu sudah standby, bukan hanya untuk jualan, untuk mencatat penjualan, tetapi juga bisa memproyeksi pengeluaran dan pendapatan dan pengeluaran serta bruto netonya UMKM yang menggunakan point of sales-nya kami. Dan point of sales-nya kami nanti akan terkoneksi ke platform platform e-commerce, distributor e-commerce-nya kami, sehingga teman-teman koperasi bisa memonitoring kebutuhan teman-teman UMKM di lapangan, gitu. Jadi sama persis dengan, tidak sama persis, tapi ini sama seperti aplikasi kasir di minimarket Om. Baik, berarti untuk kayak stoknya juga otomatis, saya untuk minimarket nih kan aplikasinya. Nah, itu stoknya itu pun otomatis berkurang setiap kali ada penjualan gitu ya, Om Indra? Ya, stok ketika awal menjual, teman-teman UMKM kami akan edukasi melalui koperasi untuk menginputkan stoknya mereka semua, sehingga ketika mereka jualan mereka akan dapat alert, mereka akan dapat peringatan bahwa stoknya mereka sudah menipis, maka sudah waktunya mereka belanja lagi, nambah stok, seperti itu. Dan kalau misalnya mereka bertransaksi, nanti dimonitoring oleh teman-teman koperasi unit usaha, sehingga yang menjadi pembinanya, sehingga teman-teman koperasi unit usaha bisa memantau pergerakan keuangan serta sirkulasi barang di lapangan, sehingga yang kita bisa dapatkan adalah justru data trading kebutuhan masyarakat di lapangan dan akan menjadi nilai jual bagi koperasi unit usaha kepada para distributor produk-produk tertentu, gitu. Berarti tidak mengacu ke koperasi doang, bisa untuk elektronik, bangunan, dan juga perusahaan distributor barang harian gitu, mungkin Om Indra? Iya, Om. Oh, bisa, Om. baik. Aplikasi kasirnya sudah berjalan atau masih? Ready. Oke. Ready, Om. Tidak perlu diinstal, karena saya bangun memang berbasis web. Ya, makasih Om Indra. Jadi ketika terjadi misalnya nih ganti device, teman-teman tinggal ganti aja, gitu loh. Tidak perlu panggil kami lagi untuk install dan segala macam, gitu. Jadi lebih user friendly. Izin bertanya, Men. Selamat malam, Siap, Doiku Om. Indonesia. Malam, Om. Malam, Om. Kayaknya bukan bertanya sih, lebih dari masukan ini, Men. Bagaimana Doiku Coin untuk menjangkau member-member yang di seluruh Indonesia yang minim. Suaranya jauh banget, Om. Bisa didekatkan, Om, suaranya? Siap. Saran aja sih, bukan pertanyaan ini, teman-teman. Ayo. Bagaimana caranya Doiku Coin untuk mengakses teman-teman yang jaringannya minim jaringan, dan Doiku Coin bagaimana caranya agar aplikasinya itu tidak terlalu berat untuk para pengguna yang handphonenya kurang canggih gitu, Men. Masukkan aja, Men. Terima kasih. Siap, Om. Thank you, Om. Saya belum berani berbicara, tetapi kalau untuk teman-teman yang di daerah yang koneksi internetnya kurang bagus, saya punya metode dan teknologi kami siap untuk menerapkan itu, sehingga tidak dibutuhkan koneksi internet yang terlalu tinggi. Bahkan kami memang ketika ada koperasi ternyata yang butuh bantuan kami untuk memperluas atau mempercepat koneksinya,
kami memiliki tim network yang siap untuk mengembangkan jaringan di sana sehingga teman-teman yang tidak terjangkau internet yang stabil bisa menikmati internet yang stabil. Tapi itu di luar dari proyek induk kami. Jadi tidak semuanya akan kami bantu dalam fase awal ini, tetapi kami ada program ke sana dan teknologinya kami sudah siap di sana. Karena kebetulan basic saya pernah menjadi pengelola ISP. Gitu. Oke, terima kasih Bang Indra. Ya, Lady Boss, saya izin dulu. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dijanjikan di awal, jadi kalau teman-teman yang lihat white paper di awal, itu ada 20% total supply yang akan kami lepas ke publik. Secara bertahap kami lepas, tidak bisa kami lepas semuanya secara bersamaan. Kami akan menyesuaikan kebutuhan di market. Kenapa seperti itu? Karena kita menggunakan spot trading, akan terbentuk tembok ketika saya melepas langsung 40 miliar, maka malam ini saya lepas 2 miliar dan secara bertahap nanti orang finansial saya sendiri yang akan melepas secara bertahap ke market dan akan memonitor harga di market. Memonitor dalam artian ketika ada kebutuhan koin yang sudah meningkat, maka koin untuk publik akan dilepas lagi oleh pihak finansial saya. Jadi untuk malam ini hanya ofisial saya mewakili tim keuangan saya, bagian keuangan saya untuk melepasnya ke publik. Dan malam ini saya start di 0,04 kali kemudian 25 dan saya hanya melepas 2 miliar unit koin. Di bulan depan kami akan melakukan buyback, mengangkat harga dan menyetarakan dengan valuasi perusahaan, paling tidak mendekati valuasi perusahaan. Itu kenapa malam ini kami tidak lepas semuanya ke publik, karena sesuai dengan janji saya di awal, karena itu adalah komitmen saya di awal, nilai dari koin ini akan sesuai dengan valuasi perusahaan. So, teman-teman yang sudah memiliki koin duluan, yang ingin memasang harga di bawahnya, kami tidak akan melarang, kami mempersilahkan. Itu kembali ke teman-teman, ketika teman-teman mau melepas koin teman-teman dan tidak mau memfarmingkan koin teman-teman, itu haknya teman-teman. Tapi malam ini, bismillahirrahmanirrahim, 2 juta koin, 2 miliar koin, saya lepas di harga 0,000025 dan next, tim keuangan saya yang akan menyesuaikan dengan harga atau valuasi perusahaan kami. Bismillah. Oke, Lady Boss pasti emosi. Kenapa dijual murah? Ya kan? Dan tidak bilang-bilang. Ya kan? Seperti yang kita sudah bicarakan bahwa tidak semuanya kita lepas, secara bertahap kita lepas. Dan ini kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau membeli silakan membeli, yang mau menjual silakan menjual. Tetapi saya ingatkan, Doi KuCoin bukan untuk trading, oke? Doi KuCoin pure untuk investasi. Jadi kami developer menyarankan untuk teman-teman yang belum mengerti teknologi Doiku dan belum trust terhadap Doiku, jangan masuk. Oke, wait and see dulu, pelajari dulu. Teman-teman mau masuk di harga bawah, teman-teman mau masuk di harga atas, di dalam proyek Doiku itu sama saja. Karena ketika harganya naik berarti valuasi perusahaan naik, maka dividen dalam bentuk reward yang akan teman-teman terima itu nilainya pasti sudah besar, tidak seperti sekarang gitu. Kemudian untuk teman-teman yang masih mau belajar tentang Doiku, proyek Doiku, kami membuka ruang seluas-luasnya untuk teman-teman belajar di Doiku Indonesia, untuk mengetahui teknologinya kami, untuk mengetahui
bagaimana sih pemahaman kami sehingga terjadi perbedaan-perbedaan yang ada sekarang. Silahkan bertanya, sesempatnya saya akan menjawab. Kenapa saya bilang sesempatnya? Tim saya sudah bekerja habis-habisan, tim saya sudah bekerja full time, bahkan sampai dapat penawaran dari luar negeri untuk menggunakan teknologinya kami. Maka saya pun harus menyelesaikan tugas yang sudah mereka selesaikan agar semua koperasi bisa langsung menggunakannya akhir bulan ini dan paling lambat bulan depan semua sudah menggunakannya. Kemudian bagi teman-teman yang malam ini atau belum mempunyai uang lebih untuk berinvestasi di Doiku, tidak perlu teman-teman menginvestasikan uang, teman-teman menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran teman-teman di Doiku, maka teman-teman juga akan mendapatkan reward, akan mendapatkan keuntungan dari Project Doiku, di mana kami membuka peluang sebagai sole agent. Teman-teman cukup mengetok pintu koperasi, menyampaikan teknologi kami, setelah itu tim saya yang akan eksekusi sampai deal, dan setiap transaksi yang dilakukan oleh mobile koperasi itu, 50 rupiahnya akan masuk ke walletnya teman-teman. Detik itu tanpa harus diklaim, tanpa harus ditanya kepada pihak manajemen, pokoknya mobile koperasi binaan teman-teman bertransaksi, teman-teman dapat 50 rupiah per transaksi. Dan bagi badan hukum yang ingin menjadi B2B dari dompet internet atau Doiku, kami pun juga membuka peluang sehingga teman-teman bisa mengatur tim marketingnya teman-teman atau memperluas koneksi penerapan teknologi ini ke masyarakat, utamanya untuk koperasi. Karena malam ini juga, hari ini juga koperasi merayakan ulang tahunnya, so that's why kami memilih malam ini untuk launching. Sekaligus kami mau menghargai, kami mau merayakan hari ulang tahun koperasi, di mana koperasi itu dicetuskan oleh salah satu pejuang negeri kita, Bung Hatta, yang memperjuangkan dan mencetuskan penerapan sistem koperasi di Indonesia sebagai sistem keuangan yang bisa menguntungkan bagi semuanya. Thank you, Lady. Sudah? Sudah ya? Ini memang bakalan aku duduk bareng ini sama yang namanya Firmansah ini ya. Dia bikin harga tanpa saya tahu, dia udah tahu saya bakal marah ini. Jadi kalian sudah tahu ya kalau dia bikin harga murah ini, walaupun dia bilang jangan beli, saya bilang beli. Karena ini memang murah banget yang dia bikinkan. So, anything else lagi dari teman-teman sekalian? Kenapa saya bilang itu murah dengan project-project yang sudah kita punya? That is cheap. Mbak Vera, ada yang mau ditanyakan Mbak Vera? Rajin bertanya kalau di TG-nya Mbak Vera ya. Oh, enggak, saya masih deg-degan aja nih dari Indodax ke Waves, belum masuk juga. Ada apa ya? Saya bingung loh. Saya kemarin itu dari Nexo ya. Nexo itu nggak apa di sini ya. Tapi cepat loh, dari Nexo itu cuma 2 menit. Malah dari Binance saya cuma 2 second kali. Cepat sekali masuknya. Kenapa? Mungkin hari ini ada masalah toko kripto, Indodax. Juga ya, bingung. Saya barusan tes Indodax, tidak ada masalah. Sudah berapa lama Mbak Vera? Tadi dari jam berapa ya? Pas maghrib sih. Harusnya masuk. Coba ada hashtagnya? Pakai screenshot aja kali ya? Di DM aja. Tuh, dikasih sama Bang Indra aja. Siapa-siapa yang sudah belanja, istilahnya masalah seperti itu, coba diributin dulu Bang Indra. Bang Indranya kan jago. Saya aja paling suka ngeributi dia. Oke, saya kirim ke Bang Indra ya. Ya, Monggo. terima kasih Kak. Terima kasih. Ayo. Ya.
Ini Mbak Fowler juga jago. Ada yang mau dibicarain? Ada yang mau dikasih saran kah, Mbak Fowler? Fowler Wall. Oke, kalau tidak ada lagi, saya pikir kita sudahin aja ya. Gimana Bang Indra? Aman Lady, lanjut abis belanja doiku koin tadi. Sorry. Sudah dapat kah? Sudah dong. Nice, keren. Mbak Kita Fowler. sudahi dulu Kak. Kita sudahin ya. Ya. Jadi saya sudahin dulu acara soft launching kita yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan dengan dimulainya kita, dimulai juga lah perusahaan ini sounding out loud ya. Yang selama ini kita cuma ada diam. Sekarang kita itu sudah eksis. So saya sudahi dengan saya tidak bisa doa. Tapi saya berterima kasih kepada yang di atas sudah diberikan kesempatan untuk bisa barengan dengan family sekalian di sini untuk memulai startnya perusahaan baru kita atau project baru kita Doiku Blockchain di bawah PT Maharega Kernel Teknologi. Selamat malam dan terima kasih. Thank you. Bye. Bye. Bye.